puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Berjumpa kembali dalam morning prayer di pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian pengagungan di hadapan Allah kita. Mengucap syukur atas kebaikannya. Mari kita awali hari kita dengan sertakan Yesus dan kebaikannya di dalam hidup kita. Dan percaya penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Come on. Mari siapkan hatimu. Naikkan pujiannya di hadapan Allah. Kami cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, oh. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari katakan ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Angkat suaramu dan katakan Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari sekali lagi katakan Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya
bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Sungguh ku cinta kau Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari nafasku. Oh how I love you Lord, oh how I love you Lord, yeah, oh. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Mainkan pujian ini, katakan haleluya, haleluya, saya cinta dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Katakan haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Katakan saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya berharap Anda dalam keadaan sehat-sehat. Dan untuk kondisi seperti sekarang, kesehatan adalah karunia Tuhan yang terbesar bagi kita. Ada amin? Nah, saudara-saudara yang terkasih, sudah cukup rasanya bagi kita selama ini kita diteror seperti diteror oleh situasi COVID-19 ini. Kita menjadi terintimidasi oleh situasi kondisi karena pandemik 19 ini. Selama beberapa bulan ini, terlalu sering kita dipenuhi dengan berita-berita yang mungkin membuat kita menjadi stres. Bukan saja secara psikologis, tapi bahkan mungkin ada yang juga sudah secara fisik. Hal ini seharusnya segera dihentikan dari diri kita. Dimulai dari saat ini, dari diri kita, dan dimulai dari perkataan kita. Pagi hari ini, mari kita deklarasikan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit mendeklarasikan firman Tuhan. Sebab Tuhan pasti melakukan setiap firman-Nya. Amin. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan setiap firman yang kita perkatakan di hadapannya. Pagi hari ini ketika saya bangun, saya bersyukur kepada Tuhan
Pertama, saya masih diberikan kesempatan hidup satu hari ini lagi. Dan saya masih sehat. Saya merasa sangat diberkati dalam hidup hingga hari ini. Pagi hari ini ketika saya bangun, saya berkatakan terima kasih Tuhan. Saya percaya apa yang menjadi rencanamu bagi saya hari ini dan keluarga saya hari ini adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan. Rancangan-rancangan yang akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dan saya katakan kepada diri saya, sesuatu yang baik pasti terjadi pada dirimu dan keluargamu hari ini. Dan saudara-saudara yang kekasih, jangan cukup kita hanya merasa diberkati. Tapi Tuhan mau pakai hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini saya juga bersyukur buat setiap orang yang Tuhan pakai di sekitar saya untuk menjadi saluran berkat dalam hidup saya. Baiklah, kita harus terus memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan dalam hidup kita, buat keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, dan setiap aspek hidup kita. Tapi sebelumnya, mari kita juga lebih dahulu belajar bagaimana kita mau mendengar Tuhan yang mungkin mau mengatakan sesuatu juga kepada kita. Bagaimana kita mau bisa mendengarkan Tuhan? Tentunya seperti yang Anda sedang lakukan pada pagi hari ini, yaitu dengan doa dalam Family Morning Prayer seperti ini. Media doa ini ya akan membawa kita untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan komunikasi yang tercanggih yang sudah pernah ada sejak dulu itu adalah komunikasi wireless. Tahukah Anda komunikasi wireless tercanggih yang ada di dunia ini? Bukan 5G, 6G, atau 7G yang mungkin akan ditemukan kemudian. Saking canggihnya, tidak butuh gadget untuk kita saling terhubung. Dan bahkan channel yang bisa terhubung itu adalah channel yang langsung ke surga. Ya, komunikasi wireless yang Tuhan sendiri ciptakan bagi kita. Tanpa gadget bisa langsung berkomunikasi, dapat mendengar langsung. Apa itu? Doa. Seperti yang sedang kita lakukan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kita semacam chip receiver dalam hidup kita. Chip yang spesial yang ditanam dalam diri kita ketika saat kita bertobat menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita. Masalahnya saking canggihnya, sering kita tidak atau seperti kita gaptek, tidak bisa mengoperasikan, mengaktifkan chip itu untuk supaya dapat menerima signal dari Tuhan atau suara dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah chip receiver yang Tuhan berikan itu? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita ketika kita bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan kita karena oleh kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Anda adalah orang-orang yang sangat berbahagia sebab Anda adalah orang-orang pilihan yang Tuhan telah pilih untuk boleh menerima chips tercanggih, yaitu Roh Kudus sendiri, untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini saya berharap Anda akan mendapatkan sesuatu dari sharing kita. Ada takeaway yang saya harapkan bisa Anda dapatkan, yang sesuai dengan tema sharing kita hari ini adalah listen atau dengarkan. Tuhan masih berbicara kepada kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap situasi. Dan yang kedua adalah mengembangkan bagaimana kemampuan kita untuk dapat mendengar suara Tuhan, dan kita setelah mendengarnya, kita mau taat melakukannya. Ketiga, kita juga harus belajar memastikan kebenaran suara Tuhan yang kita dengar. Dan
Tidak mungkin kalau Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan pasti tidak akan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Amin. Nah, lalu kira-kira siapa orang yang perlu dan membutuhkan untuk dapat mendengar Tuhan? Ya, tentunya semua orang. Dari orang yang merasa dirinya paling sengsara karena terjepit oleh kesulitan besar dalam hidupnya, sampai dengan orang yang merasa paling bahagia karena segala sesuatu dalam hidupnya berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita perlu mulai belajar berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Komunikasi sangat penting dalam setiap hubungan dengan orang lain maupun dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan maupun orang lain ada dua aspek. Yang pertama adalah berbicara dan yang kedua adalah mendengarkan. Nah, masalahnya kita lebih banyak atau lebih pinter berbicara daripada mendengar. Nah, alias kalau kita berdoa pun kita lebih banyak minta daripada meminta apa maunya kita daripada minta Tuhan bicara apa maunya Tuhan bagi hidup kita. Nah, jadi ada pesan kunci yang mungkin kita perlu catat. Yang penting agar kita pagi hari ini adalah bagaimana kita mendengar suara Tuhan karena Tuhan masih terus berbicara kepada kita. Ini harus kita pastikan bahwa kita bisa menerima kenyataan ini bahwa Tuhan terus masih berbicara sekarang ini dalam setiap situasi kondisi maupun melalui firman Tuhan, melalui orang lain dan melalui setiap circumstance yang ada terjadi di lingkungan kita. Dan bagaimana kita juga bisa memastikan dan mengerti bahwa Tuhan telah berbicara kepada kita, bahwa Tuhan telah memberikan arahan kepada kita ataupun apa yang kita butuhkan pada saat ini. Nah, tentunya sebelum itu mari kita baca dulu dalam firman Tuhan di Yesaya pasal 50 ayat keempat. Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar mendengar seperti seorang murid. Nah, di sini dikatakan Tuhan memberikan lidah seorang murid dan Tuhan mempertajam pendengaranku, ya pendengaran seorang murid. Kalau murid berarti biasanya kita harus belajar dan mau diajar. Dan belajar dari siapa? Tentunya belajar dari Roh Kudus. Yaitu bagaimana Roh Kudus akan mengarahkan kita karena Tuhan hanya berbicara melalui Roh. Jadi Tuhan tidak berbicara kepada manusia melalui daging, melalui perasaan, pikiran. Tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh. Oleh sebab itu, satu-satunya cara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita telah menerima chip yang tercanggih, receiver tercanggih yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita bertobat, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan terus mempertajam kita untuk dapat mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebagai murid, kalau kita tidak mengerti setelah kita mendengar, tentunya kita pakai lidah kita untuk bertanya dalam doa kita kepada Tuhan. Terus-menerus kita bertanya, apakah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan katakan di sini bahwa memberikan lidah seorang murid untuk supaya kita juga bisa setelah itu kita akan menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan kita. Nah, dan berbicara mengenai mendengar suara Tuhan, ada satu kisah yang sangat spektakuler yang mungkin Anda bisa baca nanti di Keluaran ketiga, yaitu mengenai kisah Musa
mendengar suara Tuhan dan melihat semak duri yang menyala. Nah, Tuhan datang kepada Musa yang saat itu sudah 40 tahun buron dan menjadi gembala. Nah, terus Tuhan datang dengan satu misi yang besar buat Musa saat itu. Nah, Musa mungkin kaget dan tidak percaya. Bahkan dia nggak yakin bahwa dia akan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita sudah belajar bagaimana kita mendengar Tuhan, dan kalau Tuhan sudah mau bicara kepada kita, berarti dia juga pasti punya misi yang besar buat kita. Dan kemungkinan besar kita juga nggak percaya bahwa kita mampu melakukannya. Tapi yang pasti, sekali lagi, kalau Tuhan yang minta kita melakukan sesuatu, pasti bukan sesuatu yang salah. Yang dia butuhkan dari kita adalah seperti Musa. Akhirnya dia apa? Taat walaupun dengan segala alasan. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh kita, Tuhan, ketika Tuhan telah berbicara kepada kita, respon kita adalah taat. Nah, seperti Tuhan juga lakukan kepada Musa. Ketika dia menyuruh Musa, dia berjanji akan menyertai dan menolong dalam setiap proses, setiap kesulitan yang mungkin kita hadapi. Saudara-saudaraku, jadi di sini saya coba simpulkan beberapa hal bahwa untuk kita dapat berhasil mendengarkan suara Tuhan, ada dua aspek. Pertama adalah kemampuan kita untuk mendengar. Jadi tadi dengan chips yang sudah diberikan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan Tuhan berbicara melalui Roh. Jadi sudah pasti kita bisa menerima. Yang dibutuhkan oleh kita hanya mengembangkan kemampuan kita untuk dapat mengaktifasi Roh Kudus untuk lebih jelas menerima, seperti kita lebih jernih kalau kita berkomunikasi dengan HP tahun 90-an, itu ada istilah GSM. Itu goyang sedikit mati. Ya, zaman itu signal susah. Jadi ketika kita melakukan komunikasi sering putus-putus. Nah, seperti itulah GSM dalam hidup kita. Jangan ada sedikit saja digoyang oleh kesulitan, kita sudah merasa mati. Rasanya udah nggak mungkin. Rasanya sia-sia gitu. Nah, tapi firman Tuhan terus berkata kepada kita bahwa kita akan disertai Tuhan, kita akan ditolong Tuhan. Janji Tuhan terus ada dalam hidup kita. Bahwa apa yang telah kita dengar melalui firman Tuhan itu ya dan amin, dan pasti Tuhan akan lakukan. Dan oleh sebab itu kita harus mengasah kemampuan kita untuk terus mendengar tuntunan demi tuntunan. Dalam setiap kesempatan yang berbeda, pasti tuntunannya berbeda. Seperti situasi kondisi sekarang ini di COVID-19 ini. Pasti Tuhan punya sesuatu yang Tuhan mau sampaikan melalui kejadian ini ke dalam hidup kita. Nah, oke. Satu itu tadi, kemampuan kita untuk mendengar dengan mengandalkan Roh Kudus. Dan yang kedua, ketika kita telah mampu mendengar, tentunya kita juga harus punya sikap hati yang benar. Jadi seperti kalau kita dengar orang bicara, kan bisa saja kita sikap hati kita satu, ya, tapi cuek. Iya, keluar kiri, keluar kanan. Dan inilah yang menentukan. Mendengar pasti, karena kita diberi telinga. Tadi Tuhan udah janji, Tuhan memberikan telinga seorang murid. Mempertajam pendengaran kita. Masalah setelah dengar, sikap hati kita seperti apa? Apakah kita memiliki sikap hati yang mau mendengar dan menerima? Sikap hati yang mau diajar dan mau rendah hati. Mengakui bahwa iya, kalau itu ditegur kita harus melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Atau bahkan kita mau taat dan melakukannya. Nah,
mungkin Anda sering dengar, dan mungkin kita juga sudah sering dengar bahwa ada orang yang berkata bahwa saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Jadi hal semacam ini bukan saya berpikir bahwa Tuhan mustahil untuk melakukan audible voice langsung kepada kita saat ini, zaman ini. Tetapi mari kita juga mau belajar bagaimana secara Tuhan berkomunikasi, cara Tuhan berbicara kepada kita, kepada umat manusia melalui Roh Kudus di zaman dan konteks yang kita sedang ada pada saat ini. Saya mungkin lebih berpikir bahwa mungkin Tuhan berbicara kepada kita dalam 3 cara yang umum, ya, yang umum. Melalui 1, firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Tentunya saya kadang berbicara atau membaca firman Tuhan itu dengan bersuara. Kalau tidak bisa, saya pasang Audible Bible sambil dalam perjalanan melalui HP saya. Melalui orang, melalui media, TV, HP, radio, dan sebagainya. Tuhan juga mau berbicara melalui khotbah, melalui berbagai bentuk nasihat yang teguran yang kita dengar dari orang lain, dari pihak lain. Dan yang ketiga adalah melalui situasi kondisi keadaan, circumstances yang terjadi saat ini. Saat ini ada COVID-19, ada bencana alam, ada bumi yang sedang menuju kepada kehancuran karena global warming dan deforestasi dan sebagainya yang mungkin kita sama sekali tidak peduli. Tapi tahukah Tuhan sedang berbicara juga melalui hal-hal tersebut? Nah, kita tidak akan membahas itu satu persatu, tetapi yang pasti di sini intinya adalah kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini adalah wahyu yang tertulis, pesan untuk kita semua sebagai manusia. Ya, jadi attitude dan sikap hati kita harus terbuka, penuh pengharapan. Ketika kita membaca, hati kita terbuka dan penuh pengharapan bahwa ada pesan khusus bagi kita, yang spesifik dari Tuhan bagi kita, yang Tuhan mau sampaikan. Dan yang kedua adalah Tuhan berbicara juga melalui orang lain. Jadi ketika ada orang berbicara kepada kita, kita mendengar khotbah, ada orang menegur kita, ada situasi terjadi di lingkungan kita ada kejadian-kejadian yang mungkin kita abai, tapi kemudian Tuhan ingatkan, di situ Tuhan sedang mau berbicara. Jadi, tapi bukan berarti juga kita harus menerima mentah-mentah setiap apa yang orang lain sampaikan. Bahkan ketika Anda mendengar khotbah sekalipun. Tolong, bukan berarti kita tidak percaya, tetapi kita harus selalu memastikan bahwa apa yang kita dengar itu adalah kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah, prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga kita selalu dapat berdialog, berkomunikasi dengan Roh Kudus, tuntun kita untuk mengerti apa yang kita dengar. Jadi jangan juga gosip, hoax, dan sebagainya yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak benar, dan yang dibuat seolah-olah benar itu kita jadikan kebenaran dalam hidup kita. Sehingga banyak mitos, banyak hal-hal yang kita percayai yang menjadi budaya hidup kita sehari-hari. Nah, mulai saat ini mari kita pakai firman Tuhan untuk menjadi cross check, safety check. Apakah yang kita dengar baik melalui setiap media yang ada, baik melalui situasi kondisi yang ada, itu adalah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Ingat, Tuhan memberikan Alkitab ini sebagai tuntunan. Saya sering bilang bahwa Bible adalah basic instruction before leaving earth. Jadi Tuhan memberikan kita suatu instruksi bagaimana kita hidup di dunia dan bagaimana kita akan kembali ke surga nanti. Nah, oleh sebab itu, jika kita mendengar suara Tuhan, maka kita bisa cek kembali ke dalam safety check Alkitab kita. Nah, jadi sekarang kita paham bahwa untuk mendengar suara Tuhan, kita dapat menemukan sumbernya dalam
hadirat Tuhan melalui Roh Kudus dan memeriksa kebenarannya melalui firman Tuhan, terutama untuk memastikan apa yang Tuhan mau kita mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, sikap hati yang sering mungkin juga membuat kita gagal untuk dapat menerima pesan Tuhan spesial buat kita adalah sikap hati ignorance. Ya, artinya kita menolak untuk diajar, menolak untuk belajar, bahkan menolak untuk tahu. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa kita dapat terus mempertajam dan meningkatkan kemampuan kita mendengar suara Tuhan adalah milikilah sikap hati yang mau diajar, teachable, seperti seorang murid. Miliki kerendahan hati. Kita mau mengakui bahwa kita membutuhkan untuk mendengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa tanpa Tuhan, kita tidak sanggup. Bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Nah, yang terakhir adalah milikilah hati yang taat. Karena percuma kalau kita sudah mendengar, kita sudah tahu, kita sudah mengerti, lalu kita tidak taat melakukannya. Buat apa Tuhan berbicara lagi kepada kita? Kalau yang Tuhan tahu adalah kita tidak mau melakukan sejak dari hal terkecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Baik, saudara-saudaraku, Tuhan sedang berbicara melalui setiap kejadian, situasi di sekitar Tuhan. Sedang katakan bahwa aku sedang mau melakukan sesuatu bagi hidupmu. Melalui kejadian yang sedang ada sekarang ini, Tuhan juga terus mau menyatakan hal-hal yang khusus bagi kita. Setiap kali kita membaca, mendengar firman Tuhan, tanya pada Tuhan, Tuhan, Engkau sedang mau berbicara apa yang spesial untuk aku, buat kondisiku sekarang. Mungkin Anda yang sedang mengalami pergumulan, Anda yang sedang mengalami kesulitan, mungkin Anda yang sedang putus asa dan sebagainya. Ketika Anda baca firman Tuhan, sikap pertama adalah tanya dulu, Tuhan, apa yang sedang Engkau mau katakan? Maka firman itu akan hidup dan berbicara kepada kita secara spesifik. Bahwa ini loh yang sedang Anda butuhkan. Ini loh bagimu. Tuhan akan menguatkan kita. Akan memberikan kepada kita kuasa firman Tuhan yang berdaulat. Kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Saya juga masih belajar bagaimana mengembangkan kemampuan itu. Supaya Roh Kudus juga mau tetap mengajar. Kan bayangin kalau ada murid yang ogah-ogahan belajar, gurunya juga pasti ogah-ogahan mengajar, betul? Nah, oleh sebab itu, kita juga harus serius fokus mau belajar. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan semakin giat untuk mengajar kita, sehingga kita dapat mendengar Tuhan lebih baik. Saya berdoa, Anda juga mau terus mau belajar, mendengarkan Tuhan. Dengan hati yang mudah diajar, hati yang terbuka untuk diajar. Sehingga Roh Kudus terus bekerja. Karena kita mengakui, kita memiliki kerendahan hati, mengakui bahwa Tuhan, aku butuh untuk diajar, untuk dapat mendengar tuntunan-tuntunan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dan saya berdoa juga, kita semua akan diberikan kekuatan dan ketaatan untuk dapat melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Satu-satunya cara yaitu dengan kita menyerahkan diri kita. Tuhan, pakai hidupku sepenuhnya untuk menjadi alat-Mu, untuk dipakai supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau Tuhan punya misi yang besar buat hidup saya, kalau Tuhan punya misi apapun buat hidup saya, Tuhan pastikan Tuhan bahwa saya mampu dan kuat untuk melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya percaya melalui pesan Bapak Gembala kita Dr. Bambang yang terus dengan serial Never Give Up, Move On, Move Up,
sedang menyampaikan pesan kepada kita bahwa Tuhan sedang mau membawa kita bukan saja sekedar survive melalui masa pandemi COVID-19, tapi Tuhan sedang mau membawa kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik dari masa pra-COVID-19 ini. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan belajar berkomunikasi dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita mengerti, understand the future. Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan hari-hari ke depan ini. Understand dengan ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Understand strength kita untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kita dalam kecerdasan-kecerdasan hubungan sosial, emosional, kecerdasan kontekstual dan sebagainya. Untuk supaya kita dapat mengaplikasikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dengan langkah-langkah konkret. Jika kita understand next step yang harus kita kerjakan hari-hari ke depan ini. Dan seperti juga Yusuf diurapi dengan pengurapan yang spesial untuk dapat mengaplikasikan mimpinya. Begitu juga kita akan diberikan pengurapan Yusuf untuk dapat mengaplikasikan apa yang kita dengar dari Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa move on dan bahkan move up. Nah, tentunya untuk supaya dapat dipercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita, ada satu kunci yang sangat spesial dari Yusuf, yaitu dia memiliki kecerdasan moral. Nah, integritas moral inilah yang menjamin bahwa ada perkara yang besar yang pasti akan Tuhan taruh dalam hidup kita, dan rencana-rencana Tuhan yang besar akan digenapi dalam hidup kita. Dan di zaman sekarang ini, zaman digital ini, jangan lupa juga ada satu kecerdasan digital yang mungkin Anda perlu kembangkan. Jadi jangan gaptek. Kalau tadi kita gaptek secara rohani, tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan, juga jangan gaptek secara teknologi benaran. Kita harus mulai mau berubah, belajar cara yang konvensional sudah tidak bisa berfungsi lagi, maka kita harus berubah menuju ke era digital. Baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, apapun yang Anda lakukan sekarang ini, semua bisa dilakukan secara digital. Bahkan ibadah pun bisa digital. Amin. Nah, oleh sebab itu, saya percaya inti dari setiap hal ketika kita mendengar suara Tuhan adalah kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Karena oleh ketaatan itulah Tuhan mau terus berbicara. Kalau sekarang kita tidak dapat mendengar Tuhan berbicara, kemungkinan kita sudah selama ini tidak taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga Tuhan sudah tidak mau berbicara lagi kepada kita untuk mengarahkan kita. Jadi, pagi hari ini, mari yuk kita akhiri dengan kita berdoa dan kita minta ampun. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami selama ini tidak taat melakukan apa yang kami telah dengar daripadamu, sehingga Engkau stop berbicara kepada kami. Pagi hari ini kami berdoa minta ampun atas segala ketidaktaatan kami. Ampuni juga kami juga yang lebih banyak mendengarkan isu-isu negatif, berita-berita negatif, sehingga hal-hal itu mempengaruhi hidup kami dengan pikiran-pikiran negatif. Roh Kudus, tolong ajar kami mendengar kehendak Bapa lebih lagi, supaya kami dapat mengerti arahan-arahan. Dan Tuhan, tolong bebaskan kami dari semua pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. Bapa, berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan apa yang terbaik yang Kau percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Berikan kami hati yang mudah diajar, kerendahan hati dan kemampuan untuk taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya berkat, kasih, dan anugerah, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam kasih cinta Tuhan Yesus yang sempurna, dan persekutuan kuasa dan tuntunan Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada
sharing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.